Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama tentang kriteria dewasa gitu ya. Kalau tadinya diangkat pena itu salah satunya adalah anak sampai dia dewasa. Nah selama ini saya memahami dewasa itu adalah balik gitu ya, yang perempuan ditandai dengan haid, laki-laki dengan mimpi. Nah kalau melihat kondisi sekarang itu kan yang haid itu banyak yang baru 9 tahun gitu ya, semakin anak-anak lah gitu dari usia gitu. Apakah di situ batasannya ataukah kalau ada yang membedakan antara mumayyiz dengan balik gitu ya? Kalau balik kan dari fisik gitu, kalau mumayyiz mungkin dari cara dia berpikir itu sebetulnya yang mana gitu ciri-cirinya, karena mungkin cukup berat ya kalau misalnya anak 9 tahun terus dia juga masih kadang-kadang sholat kadang enggak gitu, itu sudah dihukumi untuk dosa gitu. Itu cara kita menentukan bahwa dia sudah terhukum itu yang mana, apakah hanya berdasarkan ciri fisik ataukah dari pemikirannya, itu bagaimana kita melihatnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila seorang istri misalnya ditinggal suami, kalau dengan sigot talik itu kan 2 tahun ya, ditinggal, tidak akan meninggalkan istri selama 2 tahun. Jadi kalau misalnya secara hukum sepertinya sudah jatuh talak gitu ya, karena saya tidak menafkahi 6 bulan dan sebagainya. Tapi misalnya istrinya ridho gitu, ya nggak apa-apa lah, dan saya juga mungkin bisa cari uang sendiri misalnya. Apakah itu tetap bisa dipertahankan? Jadi misalnya ketika ternyata suaminya ketemu misalnya, apakah itu langsung bisa berkumpul kembali atau tetap harus menikah lagi gitu ya? Satu lagi, ketika misalnya satu fasah juga karena perpindahan agama ya. Kan ada yang berpendapat kalau memang laki-lakinya muslim, perempuannya boleh ahli kitab gitu ya, kalau dianggap ahli kitab. Nah ketika dalam perjalanan pernikahan si istrinya yang misalnya murtad gitu, apakah itu juga menjadi rusak ataukah tetap dipertahankan? Bisa konfirmasi. Pertama tentang apa definisi dewasa ya. Jadi kalau hadis yang 1067 itu dari bayi sampai dewasa ya, anak kecil sampai dewasa. Ini ketika ada kalimat fi al-qalam tidak dicatat, berarti tidak dicatat sebagai dosa. Berarti kalau sini ada taklif di situ, ada pembebanan atas suatu amalan. Nah kalau melihat dalam pendapat para ulama fikih, kalau kaitannya dengan taklif itu ukurannya itu adalah hal yang sifatnya fisik. Yang sifatnya fisik itu adalah balik, laki-laki mimpi, perempuan haid. Kalau yang sifatnya non fisik, jadi dia bisa membedakan baik dan buruk, kemudian apa ya, dia dari karakternya lebih baik, lebih dewasa, itu mumayyiz ya, mumayyiz. Nah inilah yang saya sendiri khususnya, inilah peran orang tua, bagaimana anak itu bisa mumayyiz dulu sebelum balik, sehingga ketika datang masanya balik, anak ini sudah terbiasa melakukan kewajibannya. Saya melihat seperti begini ya, sholat Rasul memintakan kepada para ayah, wahai para ayah, didiklah anakmu sholat ketika usia 7 tahun. 7 tahun itu kan besar kemungkinan dia belum mumayyiz dan belum balik kan. Kalau balik laki-laki mimpi misalnya usia berapa ya? 11. Saya dulu mimpi buruk. Mimpi dulu seberapa ya? Ketika digontor kelas 4, satu SMA itu kelas berapa? Umur berapa? Satu SMA umur berapa? 11 ya? Saya mimpi satu SMA. Kalau ya? Ingat
telat. SMA masih mimpi. Kalau di Bogor itu kan sampai SMA itu kelas 4 ya. Kalau kita sekarang sebenarnya kelas 4 juga ya. Itu saya mimpi ketika itu. Kalau kelasnya masih ingat saya kelas 4, kelas 1 SMA, tapi usianya lupa. Dari itu usia saya. Nah, 7 tahun itu kan jauh belum dari usia balik dan mungkin belum memayyiz. Tapi kenapa usia 7 tahun anak itu orang tua sudah disuruh oleh Rasul untuk mendidik anaknya salat. Salat itulah pendidikan yang bisa menumbuhkan anak itu membedakan baik dan buruk, sehingga dia cepat memayyiz dan sampai pada saatnya dia balik dia itu sudah terbiasa. Dan yang pertama kali dihisab itu adalah salat, dan amalan yang lain itu sentralnya itu adalah salat. Satu-satunya amal soleh di mana orang tua disuruh oleh Rasul untuk mendidik anaknya melakukan ibadah tersebut pada anak ini masih jauh daripada usia balik, itu hanya salat. Dan satu-satunya perintah Allah kepada para ayah supaya mengingatkan keluarganya untuk melakukan sesuatu itu hanya salat. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluargamu untuk salat dan perintahkanlah mereka untuk terus sabar melakukannya. Surat apa itu? Mungkin Pak Edi bisa tahu yang pasti jawaban selamat adalah wallahu a'lam bishawab. Wasbir wa'mur Toha, surat Toha ayat 132. Toha 132. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkanlah wahai ayat keluargamu untuk mendirikan salat. Wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah kepada mereka juga untuk terus sabar melakukannya. Ini perintahnya kepada siapa? Kepada anggota keluarga di bawah naungan suami, di bawah naungan ayah, termasuk kepada anak yang usianya masih 7 tahun. 7 tahun kemudian nanti 10 tahun dia meninggalkan sholat, kita ingatkan lebih diingatkan lagi. Kalau dia meninggalkan sholat, makanya di Arab itu kan saya sering cerita ya, di Arab itu istri 2, 3, 4 itu biasa. Sampai ada seorang syekh, dia rutin konsolidasi keluarga, semua istrinya dikumpulkan, anaknya dikumpulkan 1 bulan sekali. Dari anak istri pertama sekian, istri kedua sekian, istri ketiga sekian, istri keempat sekian anaknya. Sholat berjamaah gitu, sholat berjamaah. Bapak jangan berimajinasi, kita nggak bisa, saya Pak ngumpulin 4 istri. Kemudian lagi sholat, semuanya anak dikumpulkan sholat. Lagi sholat, tiba-tiba ada anak kecil yang melewati. Setelah dia sholat, dia ngaku, ditanya sama si ayah ini, kamu anak saya dari istri yang mana? Bingung dia saking banyaknya anak. Kalau istri satu bilang gitu, kamu dari yang mana? Biar aku lupa. Itu dia pasti dari istrinya ya, satu. Nah itu kan perintah salat. Jadi memang kasihan kalau dia sudah balik tapi belum mayyiz, itu kasihan. Dia belum tahu aturan agama, tapi dia sudah balik, dia tidak melakukannya, dia dosa. Jadi ya sebisa mungkin kita harus memayyizkan anak kita sebelum dia masuk usia balik. Kemudian yang kedua mengenai apa tadi? Kalau ditinggal istri, tinggal suami. Kalau istri tarik bukan 2 bulan, 3 bulan. 3 bulan di daratan, 6 bulan di lautan. Istrinya, suaminya pergi 3 bulan. Istrinya bingung, ini bebek kemana? Gitu. 3 bulan balik. Itu jatuh talak tidak? Tidak jatuh talak. Karena istri itu kan tidak otomatis jatuh talak walaupun sudah 1 tahun. Artinya
itu hanya menjadi syarat sah istri gugat cerai ke pengadilan. Tapi kalau istri tidak gugat cerai ke pengadilan, tidak jatuh talak. Karena ini misalnya istrinya ridho, suaminya nggak pulang-pulang lebih daripada waktu yang ditentukan, itu tiba-tiba muncul atau assalamualaikum dengan wajah tanpa dosa, gitu kan? Nah, lama. Alhamdulillah istrinya sabar, gitu ya. Istrinya sabar. Kemudian berhubungan lagi boleh tidak? Ya boleh. Karena tidak otomatis jatuh talak, apalagi istrinya tidak menggugat cerai ke pengadilan dan suaminya tidak menceraikan istrinya. Cuman sungguh menakjubkan kalau ada istri seperti ini, dan sungguh tidak tahu malu kalau ada suami seperti ini. Nah, itu mengenai yang seperti itu. Jadi tidak otomatis jatuh talak kalau misalnya suami tidak pulang. Itu istri harus juga cerai dan bisa kemungkinan dikabulkan oleh hakim. Tadi ada satu lagi apa ini? Oh yang bukan. Quran surat Al-Baqarah 221 tidak salah ya. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Jangan kau nikahkan wanita musyrik sampai dia beriman. Musyrik di sini itu adalah yang beragama selain agama Islam. Nah, lalu bagaimana ahli kitab? Ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Para ulama beda pendapat ya. Ada yang mengatakan Yahudi Nasrani sekarang masih bagian daripada ahli kitab sehingga boleh dinikahi. Sehingga pernikahan Jabal Mirdad dengan ini Kardau itu sah. Tapi ada yang mengatakan tidak, karena ahli kitab sekarang itu sudah rusak. Tapi saya termasuk yang pendapat pertama. Kalau alasannya ahli kitab sekarang sudah rusak, ketika ayat itu turun, Quran surat Al-Maidah ayat 5, di mana laki-laki muslim boleh menikahi ahli kitab itu sudah rusak, sudah merubah kitab, sudah trinitas. Tapi turun Al-Maidah ayat 5 itu, wal muhsanatu allatina utul kitaba ilmun lakum. Wanita-wanita ahli kitab halal bagi. Itu sudah rusak ya. Ayat Allah telah kafir orang yang mengatakan Allah itu satu daripada tiga, trinitas itu sudah ada ya. Tapi Islam masih membolehkan muslim menikah dengan ahli kitab. Nah, jadi yang tidak boleh itu dengan musyrik, misalnya ya agama Kongkar, agama Buddha, agama Hindu itu tidak boleh. Nah sekarang kasusnya begini, laki-laki perempuan sebenarnya muslim. Kalau laki-laki yang murtad, otomatis kan terjadi fasakh. Fasakh itu beda dengan cerai, beda dengan talak. Fasakh itu pemutusan pernikahan. Siapa yang memutuskan? Pengadilan. Kalau talak itu suami yang menceraikan, tapi kalau fasakh itu pengadilan yang memisahkan. Apa syaratnya? Apabila syarat-syarat penyatuan dua jasad hilang, di antaranya adalah kalau suami murtad. Nah itu kalau di Mesir itu murtad itu divonis oleh hakim. Orang murtad kemudian diajukan ke pengadilan. Hakim mengatakan fulan murtad. Kemudian ada konsekuensi hukum selanjutnya, dia harus dipisahkan dengan istrinya, terjadi fasakh. Terjadi fasakh. Nah itu kan suami yang murtad. Nah gimana sekarang murtadnya ke agama manapun? Nah sekarang gimana kalau suami istri muslim muslimah, istrinya murtad tapi ke agama Nasrani, apakah terjadi fasakh? Terjadi, karena agama asli dia itu adalah Islam. Kemudian dia murtad keluar dari Islam. Definisi murtad itu kan keluar dari Islam ke agama manapun, itu murtad, maka terjadi fasakh. Nikahnya batal. Walaupun suami tidak mengucapkan talak, itu terjadi fasakh. Suami tidak boleh menggauli istrinya. Disitulah ada kesempatan untuk nikah lagi. Tidak ada bahaya. Nah istrinya murtad. Yang lebih parah lagi, istrinya murtad, suaminya ikut istrinya, atau suaminya Nasrani, suaminya murtad. Awalnya saya mau menikahi dia ahli kitab supaya dia masuk Islam, jadi balik suaminya masuk Kristen. Nah itu yang khawatir. Wallahu a'lam.
Jadi ini akan tentang balik Rosi yang tentang balik itu. Kalau misalnya ada hadis dari Nabi, misalnya artinya telah diceritakan kepadaku Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa dia pernah menawarkan diri kepada Rasulullah SAW untuk ikut dalam perang Uhud. Saat itu umurnya masih 14 tahun, namun beliau tidak mengizinkannya. Kemudian dia menawarkan lagi pada perang Uhud. Ini menjadi batasan seolah balik itu usia 15 tahun. Ini bagaimana gitu ya dengan mungkin kalau secara logika ya lebih enak ya bisa 15 tahun gitu. Patokan usia ya, masalah patokan usia. Kemudian satu lagi penasaran ketika seseorang menikah, jadi seorang mantan penderita ODGJ misalnya gangguan jiwa, ketika dia sudah dinyatakan sehat oleh dokter, walaupun yang namanya mantan penderita penyakit jiwa itu kan biasanya pengobatannya kurang lebih seumur hidup lah ya karena dengan ditemani obat. Nah, apakah penderita seperti ini boleh menikah gitu ya dengan hasil diagnosa dokter dia sudah sehat secara medis gitu? Itu jadi. Memang enak sih kalau patokannya umur enak ya, kalau dari 15 tahun. Tapi kalau saya tuh melihat yang begitu tuh, itu melihat kasuistik. Itu artinya kebiasaan pada masanya. Seperti begini tentang batas masa haid bagi wanita. Ada hadis dari Aisyah mengatakan begini, masa haid itu adalah 7 hari. Kalau saya mengartikan 7 hari dari perkataan Aisyah itu adalah kebiasaan Aisyah 7 hari. Biasanya kalau 7 hari itu darah sudah habis. Tapi sekarang ada nggak perempuan yang lebih dari 7 hari masih ada darah? Banyak kan? Artinya itu bergantung kepada kebiasaan Aisyah. Kebiasaan Aisyah itu adalah 7 hari. Karena ada sebagian ulama yang berpendapat masa haid maksimal itu adalah 14 hari. Lebih dari 14 hari itu berarti istihadah. Jadi yang perkataan Aisyah itu adalah kebiasaan Aisyah. Tapi kebiasaan itu harus dibatasi karena dalam Islam ada istilah istihadah biasanya atau secara hitungan medis yang medis kita itu kapan sih haid itu berakhir dan kapan munculnya istihadah itu adalah 14 hari karena ada hadis Nabi yang mengatakan tentang istihadah itu. Istihadah itu bukan karena kotor tapi dalam penyakit dia sudah wajib sholat. Sama dengan nifas ya. Nifas itu bukan berarti harus 40 hari kan, tapi maksimal 40 hari. Seminggu nifas sudah bersih, ya dia harus sholat. Ada seorang ustaz bilang begini, 40 hari itu batas minimal. Jadi 7 hari sudah bersih, udah sholat ke 40 hari, atau enak kita istirahat gitu. Itu sholat. Karena itu batasnya maksimal. Lebih dari 40 hari berarti istirahat. Nah, kembali ke yang tadi tentang balik ya, itu tertulis 15 hari. Konsepnya itu kebiasaan pemuda ketika itu mimpi itu adalah usia 15 tahun. Tapi sangat mungkin dia lebih cepat dan sangat mungkin dia lebih lambat. Kayaknya kalau berjalan mungkin lebih cepat. Ada mungkin usia 40 tahun belum balik. Ada mungkin ya. Itu pasti sama atau lebih cepat. Jadi patokannya itu kepada apa yang terjadi pada tubuh kita, mimpi dan haid. Itu yang selalu dibahas dalam fikih, bukan pada usia. Jadi usia itu kalau saya melihat itu patokan kebiasaan ketika itu. Kemudian yang kedua berkaitan tentang penyakit itu ya. Dia kira kemudian diobati oleh dokter belum sembuh, boleh menikah atau tidak? Boleh menikah atau tidak? Kan orang gila sampai dia sadar. Ketika dia sudah sadar, maka kemudian dia menikah. Cuma khawatir seandainya dia kamu lagi. Pas kamu bilang ke istrinya, kamu siapa? Karena istrinya dasar cuma ngewo. Ya itu kan ini apa ya, hukum ini bisa keluar kalau memang sudah ada kepastian medis secara sains ya oleh kedokteran. Kalau ini sudah sembuh total, yaitu
dia sudah boleh menikah, dan dia sudah menjadi makhluk yang mukallaf, diwajibkan untuk melakukan amalan-amalan yang semestinya dilakukan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau sekiranya laki-laki yang berpoligami itu kan hal yang biasa, mungkin dengan syarat-syarat seperti dalam undang-undang perkawinan, misalkan si istri tidak mengidap suatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan, kemudian tidak punya keturunan, tapi dengan syarat mungkin istri menandatangani mau di poligami. Kemudian ini terjadi pada seorang perempuan. Perempuan ini ada suatu kampung di Kabupaten Bandung. Saya takut bicaranya sampai fitnah. Ternyata setelah diselidiki benar-benar nyata. Dia berpoliandri. Jadi dia gilir sendiri lah, si perempuan ini yang gilir. Misalkan 1-2 malam di Sipulan, 2 malam lagi di Sipulan. Ternyata dia memang seorang perempuan yang kaya raya. Kemudian saya bertanya pada salah satu pemuka agama di situ, kok ini dibiarkan? Kenapa bapak ini kan seorang alim ulama di sini, kenapa kok dibiarkan? Ini mungkin yang berdosa mungkin bukan masyarakat di sini, bapak-bapak yang mengerti paham agama kok dibiarkan. Bagaimana itu Pak Ustaz? Alasan besar itu apa? Saya mah nggak tahu katanya. Oh gitu. Itu mah urusan dia lah katanya. Kok urusan dia? Saya bilang masuk Pak aja juga bicara. Ini urusan kita yang di sini katanya. Kalau saya yang turun tangan, saya nggak enak. Saya kan bukan penduduk di sini, bukan masyarakat di sini. Gimana Pak Ustaz? Ya, kalau poligami jelas ya, dalam surat An-Nisa, fankihu ma qaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum an ta'dilu fawahidah. Dan nikahilah wanita-wanita masna 2 wa thulatha 3, 4 atau 4. Wa in khiftum an ta'dilu. Kalau engkau takut tidak adil maka nikah satu. Ada yang bertanya ke seorang ustaz, itu kan kalau takut tidak bisa adil, tapi kan kita tidak tahu kita bisa adil atau tidak. Gimana Pak Ustaz? Kata Ustaznya, maka dicoba adil atau menteri. Pak Ustaz, yang jelaskan saya orangnya. Ya itu kan orang bisa mengukur diri ya, kemampuan dia itu bisa diukur oleh diri. Tidak bisa adil, jangan coba-coba. Ada hadis Nabi yang mengatakan siapa yang poligami tapi dia tidak adil kepada istrinya, di akhirat dia jangan akan miring. Jadi nanti kalau di akhirat ada yang jalan yang miring, ada orang nyambungnya. Tapi ingat itu di akhirat, bukan di dunia. Di dunia ada yang jalan yang miring yang bilang sama nyambungnya. Itu di akhirat ya, bukan di dunia. Dia ada orang yang jalanin pada kesel bukan? Itu memang keselnya nyambung gitu. Dan itu mengenai. Jadi poligami itu bukan perkara yang mudah, karena ini menyangkut hubungan hubungan dengan nas. Tapi masih ada jalan bagi suami untuk poligami, karena ayatnya jelas, hadisnya jelas. Tapi kalau perempuan tidak bisa poligami. Kenapa perempuan tidak bisa poligami, laki-laki bisa poligami? Ini menyangkut nasib keturunan. Kan di antara turunnya syariat itu kan hifdzun nasab, menjaga keturunan. Anak itu harus jelas siapa ayahnya, Kalau ibunya pasti jelas. Tapi ibu kan tidak bisa mengelak ya. Laki-laki perempuan berzina, kemudian hamil, kan tidak mungkin dia mengelak. Ada yang nanya, Neng, itu putra sama? Kan gak nikah. Ibu sama putra abdi yang mendidik. Gak mungkin, pasti anak dia.
Tapi kalau laki-laki dia bisa mengelak, bisa pergi, bisa apa. Nah Islam itu sangat menghargai janin. Janin itu harus jelas siapa ayahnya. Nah kenapa poliandri tidak bisa, tidak boleh? Ya itu kan implikasinya sama dengan zina. Perempuan punya 2 suami, digauli oleh keduanya, tiba-tiba hamil mengandung. Ayo ini anak siapa? Ini anak A apa anak B? Itu kan harus jelas. Itu kan kenapa mut'ah itu diharamkan? Diharamkan setelah mut'ah. Karena itu nggak jelas ini anak dari A apa dari B. Sampai ada kejadian Husain Musawi bikin buku Lilah Sumber Karif. Ini sering diwasu ya. Seorang perempuan mut'ah dengan beberapa pria. Karena mut'ah di sana kenapa boleh? Karena diiming-imingi pahala yang besar. Sampai pada suatu saat perempuan ini mut'ah dengan seorang laki-laki. Mut'ahnya 3 bulan. 3 bulan otomatis kan berpotensi perempuan ini hamil. Setelah 3 bulan laki-laki ini pergi. Perempuan ini hamil. Kemudian setelah hamil anaknya keluar, perempuan dirawat sendiri sampai remaja. Suatu saat anak gadis ini bertemu dengan laki-laki yang tadi. Laki-laki nggak tahu ini anaknya, perempuan ini anaknya. Perempuan ini nggak tahu kalau laki-laki ini adalah ayahnya. Mut'ah, mut'ah. Kan jadi real ya hubungannya itu. Coba seandainya dari laki-laki ini dengan anaknya ini mut'ah, kemudian ada anak, itu hubungannya kan real. Ke istrinya anak, tapi istri juga ke anaknya dari yang gadis ini bisa jadi cucu, bisa jadi anak. Jadi itu kenapa mut'ah itu diharamkan. Otomatis poliandri juga diharamkan. Kenapa dalam Islam itu ada masa iddah? Kalau suami istri cerai, iddahnya berapa? 3 suci atau 3 haid, supaya memastikan bahwasanya nanti ketika menikah rahim itu sudah kosong. Kalaupun hamil berarti ini anak dari suami yang pertama, bukan dari yang baru. Beda kalau kasusnya begini, bisa perempuan diceraikan oleh suami tapi masa iddahnya sangat sebentar, kurang dari 3 bulan atau 30, kapan itu? Kalau misalnya istri hamil seminggu sebelum melahirkan diceraikan oleh suaminya, itu kan suami tegaan ya. Seminggu sebelum istri melahirkan, mah saya ceraikan kamu dengan wajah tanpa dosa atau kasar. Saya ceraikan kamu. Itu masa iddahnya berapa lama? Sampai bayi itu kembali. Bayi itu keluar, istrinya langsung boleh nikah, walaupun masih dalam masa nifas. Kenapa? Karena bayinya sudah jelas bahwasanya bayi ini dari suaminya pertama. Jadi masa iddah itu kalau dalam kondisi tidak hamil. Nah ini kan Islam menghargai sosok janin ini. Nah, sekarang kalau poliandri kan kayak barusan, kenapa diharamkan? Tidak ada celah untuk melakukan itu. Ya karena untuk menjaga wanita ini dan untuk menjaga keturunannya. Termasuk ahli waris. Kalau laki-laki kan ya nikah dengan perempuan ini, dua-duanya hamil, ya suami ayah siapa ayahnya dia jelas itu ayahnya ya. Kalau dari suami pertama punya anak, yang kedua nggak punya anak. Suami pertama punya anak, istri yang pertama punya anak. bukan yang Oh, dari suami yang pertama punya anak, dari suami yang kedua ya punya, tetap tidak boleh. Kan syariat itu secara apa ya? Syariat itu kan aturannya secara umum, tidak per kasus. Secara umum perempuan tidak boleh poliandri. Syariat Islam itu kan langkahnya itu kan antisipasi. Jangan sampai nanti seperti ini, maka berlaku umum. Makanya kan istilahnya hifdzul nasab, menjaga keturunan. Jangan sampai nggak jelas ini janin ini ayahnya siapa. yang saya sayangkan itu kenapa membuka masyarakat itu diam. Iya. Jadi bentar, suami keduanya bukan yang pemuka agama itu, bukan.
Biasanya kenapa dia saya kan suaminya. Ya mungkin dia banyak faktor ya, boleh jadi khawatir dianggap ikut campur urusan rumah tangga orang, atau mungkin dia bingung awal yang harus diucapkan apa, atau mungkin dia pun belum ada bukti yang kuat, hanya sebatas kabar-kabar gitu kan. Ya kita tidak tahu ya, mungkin ada beberapa faktor, tapi biasanya kalau sudah kaitan itu suka ada anggapan ini rumah tangga orang gitu, biasanya begitu. Paling itu konteksnya bukan hanya buka agama, tapi juga harus perangkat RT RW dan yang punya kewenangan. Mereka sudah tahu. Oh sudah tahu semua. Ini mata kuping. Iya. Ya, harus diingatkan sebenarnya sih, tapi itu tidak mendasar mengingatkan. Allah. Ada lagi? Saya siap sampai syukur. Kan ini jamaah 3 bulan bisa bukan sampai syukur. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau menjaga, itu yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Kekurangan pasti adanya, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.